Minggu 5 Oktober 2025. Tema keluarga yang hidup bergaul dengan Allah. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Allah Tritunggal yang oleh kasih dan anugerahnya hari ini kami memasuki bulan keluarga dengan tema keluarga yang hidup bergaul dengan Allah. Tema ini mengajak kita meneladani kehidupan Nuh yang hidup akrab, setia, dan berjalan bersama Allah. Keluarga yang bergaul dengan Allah akan menjadi terang dan berkat, bukan hanya bagi anggota keluarganya, tetapi juga bagi gereja dan masyarakat. Mengawali ibadah ini, mari bersama-sama kita berdiri, kita menyanyikan pujian keluarga Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dalam Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Cuma silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, dalam kita merayakan minggu-minggu bulan keluarga, dalam bulan Oktober ini kita dibimbing oleh firman Tuhan dari Mazmur 145 baitnya yang ke-18. Mazmur 145 bait ayatnya yang ke-18 demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kepadamu
Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita merenungkan panggilan untuk menjadi keluarga yang hidup bergaul dengan Allah, kita sadar bahwa seringkali kita justru menjauh daripadanya. Dalam kesibukan dan tekanan hidup, kita lalai membangun mesbah keluarga, gagal saling mengasihi dan tidak menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup rumah tangga. Hari ini, marilah kita datang dengan kerendahan hati, mengakui segala dosa dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama hadir dalam rayakan kebersamaan kami. Teristimewa ketika kami memasuki perayaan bulan keluarga dalam gereja Masihi Injil di Bima. Kami percaya Bapa bahwa setiap kami datang dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan mengumpulkan kami sebagai satu keluarga di tempat ini. Dan kami akui Bapa bahwa seringkali antara saudara bersaudara, kakak beradik, suami istri, orang tua dan anak, kami seringkali terluput dengan melakukan kesalahan kami. Kami menyakiti sesama kami. Kami mencederai kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat. Kami membawa seluruh kehidupan kami sebagai pribadi dan keluarga. Kami mohon ampun Tuhan, jika kami belum dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu memperbaharui kami menjadi pribadi yang berkenan. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dengan tulus, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan pengampunan dan berita keselamatan dari Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah Allah bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dari Allah. Hendaknya senantiasa hidup menurut firman. Bapak Mama, saya persilakan berdiri. Kita bersama-sama akan menyanyikan puji-pujian. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam. Kami puji
yang ke-10. Mazmur 112 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 112 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Pujian kita akan dilanjutkan oleh vokal grup perempuan ini.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka kitab kita masing-masing, kita mempersiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Kejadian 46 ayat 9 ayat 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan pembacaan firman Tuhan ini, sama kita semua menghadap Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah. Kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan memberi kekuatan bagi kami di pagi hari ini. Tolonglah kami untuk menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Bimbinglah kami untuk memahami maksud dan tujuan-Mu melalui firman ini Tuhan. Dan bantulah kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, saya diputar Ibu semua. Kejadian 46 ayat 9 hingga ayat yang ke-22 dengan tema riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, dan Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gopher. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikan batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang berjalan di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjian terus, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Aku bersama-sama dengan engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dari istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dan semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dan segala jenis burung dan segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawa bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diberitakan Allah kepadanya. Dengan demikianlah dilakukan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang melakukannya dan memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Kita mendengarkan persembahan pujian Vokal Grup Majelis Jemaat. Silakan. Isi umatku akan selalu menyembahmu.
selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah saudaraku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah saudaraku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah saudaraku. Keluargaku adalah saudaraku. Keluargaku adalah saudaraku. Bapak Ibu Shalom. Hari ini kita bersama-sama ada di dalam perayaan bulan keluarga di minggu yang pertama, dan hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema keluarga yang hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dicintai oleh Tuhan, ada satu penulis buku yang cukup terkenal dan bukunya banyak dibaca oleh orang-orang sang motivator-motivator dunia, yang sudah juga diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Sebuah buku yang cukup terkenal Bapak Mama, dan buku itu berjudul Seven Habits. Dan penulisnya Stephen Covey, dia menuliskan sesuatu yang menarik, bahwa ketika seorang membangun sebuah pergaulan, maka apa yang terjadi di sekitarnya
bahwa sebagian masa depannya itu tergantung pada bagaimana dia membangun pergaulan yang ada di sekitar. Stephen Covey bilang bahwa dengan siapa kita bergaul hari ini, dia akan menentukan bagaimana karakter, bagaimana juga bangunan kehidupan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau kemudian kita berjumpa dan berteman, bergaul dengan orang-orang yang tidak menghargai waktu, maka suatu saat nanti kita akan menjadi pribadi-pribadi juga yang tidak menghargai waktu. Kalau kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang malas bekerja, maka kita juga akan menjadi pribadi yang malas bekerja. Karena kecenderungan manusia adalah bagaimana mencontohi atau meladani sesuatu yang ada di sekitar kehidupan pribadi. Bapak, Mama, Saudara-saudara, dengan demikian, dengan apa yang digambarkan oleh Stephen Covey bahwa pergaulan yang kita bangun di sekitar kita mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya, maka hari ini kita bersama-sama belajar tentang seorang nabi bernama Nabi Nuh yang cukup terkenal dengan cerita-cerita sejak dari ketika kita masih sekolah minggu. Saya dan Bapak Mama masih sekolah minggu. Karena itu saya mencatat beberapa hal terkait dengan beberapa fakta terkait kehidupan Nabi Nuh ketika dia menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah. Yang pertama saya catat di sini Bapak Mama berdasarkan ayat 9, Nuh menjadi seorang yang tidak bercela, dan hal ini didapatkan dari pergaulannya dengan bagaimana dia membangun hubungannya dengan Allah. Jadi karena dia bergaul dengan Allah, maka Alkitab menceritakan bahwa dia menjadi orang yang benar dan juga menjadi orang yang tidak tercela. Ini bukan berarti bahwa dia menjadi pribadi yang tanpa dosa, tidak. Dia membangun kehidupan sebagai seorang pribadi yang mampu untuk bisa berjalan searah dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Hal yang kedua Bapak Mama, dari sini saya mencatat ayat 11 dan 12, dia bilang begini, bahwa Nuh dia hadir di tengah-tengah dunia yang sudah menjadi rusak dan penuh dengan kekerasan. Gambarannya adalah seorang yang benar hidup di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Seorang yang penuh kelembutan hidup di tengah-tengah dunia yang keras dan penuh kekerasan itu. Sesuatu yang berbanding terbalik dengan kehidupan. Bisa dibayangkan Bapak Mama betapa ia merasa bahwa ia tidak didukung oleh semesta. Bisa dikatakan begitu, bahwa ia tidak didukung oleh orang lain. Ia juga tidak mempengaruhi dirinya dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dan ia juga tetap menjaga apa yang baik dalam kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga. Kalau gambaran yang bisa digambarkan Bapak Mama, saya biasa menggambarkan hal ini di tengah-tengah ibadah kita. Saya bilang menjadi orang Kristen di tengah-tengah dunia yang kacau balau itu ibarat ikan yang hidup di tengah-tengah laut. Dia menjadi ikan semasa hidup, tetapi ketika kita makan, kita harus taruh garam juga, karena dagingnya tidak turut asin dengan air laut yang menjadi wadah dan menjadi tempat dia hidup untuk berkembang biak. Lalu Bapak Mama, hal yang berikut dari bagian bacaan firman ini juga ada fakta menarik dari kehidupan Nuh yang kita baca. Ayat 13 sampai dengan ayat 17 dan ayat 22, Alkitab mencatat bahwa Nuh memahami secara baik apa yang Allah inginkan dan dia taat pada rencana dan apa yang difirmankan Allah kepadanya. Bapak Mama, bayangkan situasi Nabi Nuh saat itu. Tidak ada hujan sama sekali, tempatnya juga jauh dari laut, tetapi dia berproses membangun sebuah batra yang tidak kecil. Ini batra yang cukup besar untuk menampung hewan-hewan dan juga menampung keluarga, menjadi tempat untuk dia berlindung sebagai satu keluarga. Yang pertama, saya merasa bahwa dia tertekan juga secara pribadi. Tertekan karena apa Bapak Mama? Karena untuk membangun sebuah kapal yang cukup besar, kira-kira 100 lebih meter panjangnya dan 20-an meter lebarnya, dia hanya bekerja bersama-sama dengan keluarganya. Artinya bahwa Nuh, istrinya, kemudian Sem, Ham, dan Yafet.
gitu. Jadi anggap 8 orang kalau ketiga orang ini punya istri juga. Jadi mereka bekerja 8 orang dengan pekerjaan yang cukup besar. Harusnya sebagai pribadi yang terbatas dia bertanya pada Tuhan, ngapain beta bangun Batra yang cukup besar? Kenapa beta harus membangun sesuatu yang saya tidak tahu apakah ini kemudian mampu menyelamatkan saya atau tidak. Tetapi Nuh memilih untuk percaya, memilih untuk taat dan memahami betul tentang panjang dan lebarnya Batra yang harus ia bangun. Dan juga Bapak Mama tekanan dari luar, tadi dari dalam diri. Dari luar, dia juga pasti berhadapan dengan tanggapan-tanggapan miring daripada orang lain. Saya percaya Bapak Mama bahwa ketika dia membangun Batra ini, ada banyak sekali komentar-komentar yang datang dari luar. Rasanya pasti Nuh dicap sebagai orang gila satu-satunya pada zaman itu. Karena tidak ada hujan, tidak ada banjir, tapi beliau bangun sebuah Batra yang cukup besar. Ada tekanan dari dalam, ada tekanan dari luar, tetapi Nuh mencoba untuk bagaimana hidup menjadi pribadi yang taat dan juga memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan fakta yang terakhir Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini kita temukan dalam bahwa Nabi Nuh bukan saja taat, bukan saja dia menjadi orang yang mampu memahami apa yang Allah rencanakan, tetapi juga dia percaya akan janji keselamatan bagi dirinya dan juga bagi keluarga. Karena Allah bilang bahwa dengan Batra itu Nuh dan keluarganya akan dihalalkan atau akan diselamatkan dari air bah yang akan melanda negeri itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membangun sebuah proyek besar tanpa didukung oleh orang-orang yang ada di sekitar, hanya keluarga saja, tetapi juga dengan dukungan dan juga dengan berkat dan janji keselamatan dari Tuhan. Bagi Nuh itu cukup. Artinya Bapak Mama bahwa ini ada kekuatan yang luar biasa yang coba ditampilkan oleh Alkitab. Ada keluarga yang menjadi support system, ada keluarga yang menjadi tempat dukung menopang kita di dalam menjadi tiang doa bagi kita. Tetapi juga ada berkat dan juga kuasa yang menjaminkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Itu kira-kira gambaran kehidupan Nuh yang saya catat dari bagian pembacaan firman kita hari ini. Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan ayat 22. Karena itu Bapak Mama ada beberapa hal yang kita merenungkan bersama-sama. Hal yang pertama, pesan firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita belajar membangun kehidupan keluarga yang berkenan kepada Allah. Sulit-sulit, sukar-sukar, mudah-mudah, tetapi kemudian kita juga harus tahu bahwa asalkan hati kita masih mau mendengarkan suara Tuhan, dari setiap nyanyian, dari setiap pujian, dari setiap firman, dari setiap tontonan-tontonan yang kita nonton, harusnya semakin membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang mampu untuk melihat bahwa apa yang sedang direncanakan oleh Tuhan, apa yang sedang dibiarkan oleh Tuhan bagi kita, supaya kita juga mampu untuk bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama. Belajar membangun keluarga yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Ini susah Bapak Mama. Kadang-kadang istri rajin gereja, depo anak-anak rajin gereja, pagai di bapak-bapak, ya. Bapak ini berat. Padahal sudah janji saya akan setia dalam suka maupun duka, dalam kaya maupun miskin. Untung saudara bilang saat di gereja dan tidak di gereja. Mungkin kita harus tulis ini juga supaya mereka ingat janji bahwa dalam segala situasi kita perlu berjalan bersama-sama. Kadang-kadang Bapak tantangan itu datang dari dalam keluarga kita sendiri. Kita boleh jaga baik-baik api kekudusan Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh jaga pelita, lentera, kasih sayang Tuhan itu dalam keluarga kita. Tetapi juga kadang-kadang persoalan-persoalan datang. Suami dan istri maupun juga anak-anak.
Bapak dan Mama majelis jemaat, tapi itu anak sudah pernah ingat gereja. Itu juga tantangan Bapak Mama. Bahkan kadang-kadang orang menolak menjadi majelis jemaat karena merasa bahwa keluarganya belum bisa menjadi teladan. Tetapi bersyukur Bapak Mama bahwa ada juga orang-orang yang memilih untuk melayani Tuhan, sekalipun dia tahu bahwa kondisi dalam keluarganya tidak selalu mendukung apa yang ia sedang layani, tidak selalu mendukung apa yang sedang ia kerjakan. Tetapi dia percaya Tuhan mampu mengubahkan keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya dari setiap sebuah pelayanan yang dia angkat di hadapan Tuhan. Hal yang kedua Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini juga kita belajar tentang Allah yang memberi hikmat kepada Nuh. Saya melihat bahwa ketika kita hidup bergaul dekat dengan Tuhan, setia untuk berdoa dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan memberi hikmat. Dalam bahasa sehari-harinya, Tuhan memberikan bisikan rencana Tuhan. Karena apa Bapak Mama, kita belajar dari bapak-bapak leluhur kita. Bukan saja Nuh, tetapi Abraham juga ketika Allah memporak-porandakan, menjungkir balikan Sodom dan Gomora, Allah berbicara kepada Abraham dan juga Lot. Mereka tahu duluan rencananya. Allah memberikan hikmat untuk supaya kita mampu memutuskan sesuatu dengan baik dan tepat. Karena itu Bapak Mama ketika berjumpa dengan persoalan di keluarga, coba angkat hati diam-diam. Kalau betul-betul itu keputusan sangat sulit, mari datang di hadapan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Dan juga bicarakan juga dengan istri dan suami. Ada juga yang suami-suami putuskan habis dulu baru bohong dengan istri. Ada orang datang pinjam uang 10 juta waktu kasih satu. Asik baru istri kaget setengah mati bilang, kita butuh tabungan ini. Waktu bilang, toh datang pinjam jadi tak kasih satu. Akhirnya orang lain pun udah bersiapra, kita dalam rumah sendiri jadi air bah yang tenggelam di segala situasi dan segala bidang kehidupan yang ada. Kita napas satu-satu dengan segala hal yang ada. Ingat Bapak Mama, ketika kita mau ambil keputusan, minta hikmat dari Tuhan. Saya percaya Bapak Mama sampai dengan detik ini, Tuhan masih terus berbicara kepada setiap orang yang percaya. Itu harus diaminkan. Bahwa setiap keputusan, apapun yang sedang kita jatuhkan pilihan hari ini, dia datang karena Tuhan memberi hikmat kepada kita. Hal yang berikut Bapak Mama, pesan firman Tuhan kepada kita untuk bagian yang ketiga ini. Kita belajar juga untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus berjuang. Siapa tahu bahwa kehadiran kita hari ini di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tempat kerja kita, di tengah-tengah masyarakat kita, dia menjadi tempat di mana Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang menyelamatkan orang lain. Nuh pasti memikirkan keluarganya, tetapi juga dia punya beban yang harus dia pikul. Kasih naik semua binatang-binatang berpasang-pasangan. Sampai dengan hari ini saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan kasih naik nyamuk juga ini? Cuma nyamuk sudah ada pasti ketemu sudah di udara kan? Nyamuk juga ikut naik pasti. Kata, kita tanya di anak kita sasi, kira-kira binatang apa yang sudah diangkut dalam baterai semua sudah tahu. Tapi kayaknya ikan tidak ikut naik. Karena kalau ikan ikut naik berarti dia mencari bunuh diri di atas baterai. Dia pasti tetap tinggal di dalam. Bapak Mama ada tanggung jawab besar, bukan saja keluarganya, tetapi juga bagaimana melestarikan alam yang ada. Tanggung jawab yang ia pikul untuk bagaimana melihat kehidupan manusia terus berlanjut di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Mari bersama-sama belajar Bapak Mama. Jadi orang-orang yang membawa berkat. Setidaknya kita ada di mana orang senang di sana. Jangan sampai ketong ada di mana orang suka dengan ketong. Jangan sampai ketong di mana saja orang merasa bahwa kita menjadi beban. Nuh menjadi agen penyelamatan bagi keluarganya dan juga bagi alam sekitarnya, bagi setiap hewan-hewan yang Allah Allah perintahkan untuk juga dipelihara. Bayangkan, bukan saja kasih naik ini binatang-binatang, tetapi juga kasih makan selama beratus-ratus hari. Selama 360 hari, selama 1 tahun antero, dia kasih makan binatang-binatang. Tetapi hidupnya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Apa kabar yang babi baru melahirkan 7 ekor, sudah datang gereja karena pikir harus kasih makan babi.
Ini babi kalau sudah kasih makan dan dia bikin babi, dia teles ame babi ku anak dalam satu mati. Ini baru 7 tambah dari betina 1, 8. Ya, Nuh kasih masuk semua yang ada di dunia ini dan dia kasih makan selama 1 tahun. Tapi tidak pernah bangun alasan bahwa saya tidak punya waktu untuk ada di hadapan Allah. Terakhir Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini juga kita belajar bersama-sama bahwa tidak ada yang terlampau sulit ketika kita mau menjalani dalam percaya akan janji keselamatan Tuhan. Nuh bergerak hanya karena Tuhan bilang, aku akan menyelamatkan keluarga. Dan dia bekerja membangun sebuah batra yang tidak kecil, dan dia mampu untuk menjalani semua perintah Allah karena dia percaya bahwa janji itu ya dan amin. Janji penyertaan Allah, keselamatan Allah itu ya dan amin bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Amin. Harus diaminkan. Supaya ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit, ketika kita gagal dalam satu perjalanan, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam seleksi, dalam tes, gagal dalam berbagai kehidupan yang kita alami, kita tahu bahwa kegagalan ini sebagai tanda untuk kita refleksi diri, seraya juga mengumpulkan tenaga untuk terus berjalan dengan pimpinan kasih sayang Tuhan. Ingat janji Tuhan, ingat bahwa Ia akan memampukan Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dan juga kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Saat itu bagi kita sekalian. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Kaum Bapa.
dalam masa hidupku, agar namamu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan menerangkan pengakuan kita di hadapan Tuhan sejenak kita diam. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menerangkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Basuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan, yang lahir daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita mendengarkan persembahan pujian solo dari Ibu Penantua Desi Oka.
Jemaat Tuhan, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 56 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 yang berbunyi, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasabku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan kurban syukur akan kubayarkan kepadamu. Karena itu marilah kita satu hati dan mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, hari ini kami mengucap syukur ya Bapa dalam kehadiran-Mu. Kami datang di hari ini Bapa dalam perayaan bulan keluarga, dan di dalam perayaan bulan keluarga ini Bapa kami merayakannya dalam hari ini dalam minggu berseri. Karena itu ya Bapa kami membawa segala berkat yang ada yang Bapa berikan dalam kehidupan kami, baik berkat melalui ulu hasil daripada kami maupun berkat melalui materi yang Bapa berikan kepada kami. Karena itu kami membawanya sedikit, kami mengambil sedikit dari berkat-berkat itu untuk kami membawa ke dalam hadirat hari ini. Kiranya Bapa memberkati setiap berkat yang kami bawa, walaupun agar supaya berkat yang kami berikan ini boleh membawa menjadi terkenal di hadapan hadirat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Amin. Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita menyanyikan PKJ 289 ayat yang pertama dan seterusnya, keluarga hidup indah. Dengan kasih yang sempurna.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa serta mari kita berdoa. Terpujilah Kristus yang terus menolong, menopang, dan memberkati kami semua. Tuhan yang tetap setia untuk tetap mendampingi kami, sekalipun terkadang kami berjalan jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan selalu panggil pulang kami. Tuhan panggil pulang kami lewat undangan di mana hari ini 206 anggota jemaat kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Bapa bahwa hadirnya kami di tempat ini saat ini adalah cara Tuhan untuk membiarkan kehidupan kami selalu dekat dengan firman Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan dalam setiap pujian dan doa-doa kami. Kami bersyukur Bapa, kami boleh diberkati untuk melewati satu minggu yang telah kami lewati bersama-sama. Bahkan hari ini kami mengarahkan hati dengan penuh harapan untuk minggu yang baru yang Tuhan persiapkan bagi kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami, dalam hidup keluarga kami, dalam setiap hal yang kami kerjakan. Kami berdoa Bapa dan bersyukur untuk setiap kasih sayang-Mu yang terus melimpah, yang membuat kami tetap yakin bahwa jika di minggu yang lalu Tuhan menolong dan memberkati kami, maka di minggu yang mendatang, sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami, tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati dan meneguhkan hati kami. Percaya akan janji keselamatan Tuhan, bukan saja bagi diri kami, tetapi bagi kami dan keluarga kami masing-masing. Belajar dari kisah-Mu, izinkan kami menjadi pribadi yang benar dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Biarkan kami menjadi keluarga-keluarga yang diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan, bahkan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi agen penyelamatan bagi sesama kami, bagi alam tempat di mana kami tinggal dan berdiam. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap keadaan-keadaan keluarga kami masing-masing sampai dengan hari ini. Sebagai orang tua, kami ingin berdoa bagi semua anak-anak kami, mereka yang saat ini masih kecil, masih dalam bangku pendidikan, mereka yang sedang mencari pekerjaan maupun yang telah bekerja, baik yang ada di Rote maupun di pulau di luar dari Pulau Rote. Tuhan jaga dan lindungi mereka, berkati tumbuh kembang mereka, berkati studi mereka, berkati juga tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Demikian juga sebagai anak-anak, kami berdoa bagi semua orang tua kami, mereka yang saat ini ada dalam usia produktif, maupun juga mereka yang telah memasuki lanjut usia. Tuhan menolong memeluk mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, dalam setiap kelemahan tubuh oleh karena lanjut usia, dalam setiap sakit yang mereka derita. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka, sehingga orang tua kami tetap menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan sebagai anak-anak, kami menjadi anak-anak yang terberkati oleh kehadiran mereka. Pagi hari ini Bapak, kami menyampaikan ungkapan syukur kami oleh karena beberapa di antara kami Tuhan berkenan untuk menambahkan satu tambahan usia bagi mereka. Dalam satu tambahan usia ini, izinkanlah mereka berjumpa dengan Tuhan dengan penuh rasa syukur mereka. Kami berdoa bagi anak Wilser Tamelan, Bapak Benyamin Tonak, Ibu Martina Tolasik Ani, Bapak Oktolai, Bapak Martin Tolasik, Bapak Johan Tonak, Ibu Marta Otto Henu, Bapak Daniel Besi, anak Diana Meru, anak Olivia Tolasik, Oma Paulina Kiak Toto, Saudara Calvin Bola, Ibu Diaken Regina Kiak, Saudara Ongki Kiak, Ibu Rina Kiak Bailai, Bapak Oscar Kiak, dan juga Bapak Johan Bailai. Bahkan juga saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun tepat di hari ini, Bapak Toming Bado, anak Wing Adu, Bapak Oscar Bola, anak Lovelia Muhammad, Bapak Martinus Otto, dan juga Bapak Cornelius Balam. Terima kasih untuk pimpinan kasih cintamu yang terus melingkupi mereka. Jejak-jejak langkah yang mereka tapaki itu semua terjadi karena Tuhan berkenan atas hidup mereka. Baik sebagai anak-anak, pemuda dan pemudi, kaum bapak, kaum ibu, orang tua kami, Tuhan pelihara dan Tuhan juga terus membiarkan mereka berkarya untuk menjadi berkat di mana saja mereka berada. Kami juga berdoa bersama-sama
dan mengucap syukur bersukacita bersama-sama dengan keluarga Bapak Aris Baung bersama Ibu Joyce Baung ini yang pada tanggal 10 nanti boleh merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-10 tahunnya. Tuhan kiranya terus memberkati mereka dengan cinta kasih. Biarlah dalam kehidupan keluarga mereka terus melihat karya dan kasih sayang-Mu yang menggerakkan mereka untuk juga menjadi berkat di mana saja mereka berada. Bapa, kami terus berdoa bagi setiap ungkapan bahagia lainnya, baik mereka yang beberapa waktu yang lalu boleh menerima dan dilantik menjadi aparatur sipil negara. Kami bersama-sama dengan mereka dan keluarga, kami bersyukur untuk setiap perbuatan ajaib Tuhan. Dari sana nyata Tuhan, bahwa setiap orang yang menanti-nanti waktu Tuhan, kami semua akan terus terpelihara oleh Tuhan sendiri. Kami juga berdoa dan mengingat untuk saudara-saudara kekasih kami, mereka yang sampai dengan detik hari ini masih ada dalam masa pemulihan dan juga sakit yang mereka derita. Kami berdoa bagi Mama Hermina Nale yang bersyukur hamba-Mu boleh pulang ke rumah setelah dirawat di rumah sakit umum. Kami juga bersyukur bersama dengan Ibu Mariana Lolong yang juga ada di dalam keadaan sakit dan boleh berpulih secara perlahan-lahan. Kami ingat kedua orang saudara kekasih kami, Bapak Pacen itu dan Mama Melda. Tuhan terus memberkati kedua hamba-Mu, secara istimewa Bapak Pacen dengan berbagai sakit yang ia derita. Bagi kami punya keterbatasan untuk mengetahui apa yang terjadi pada tubuh hamba-Mu. Tetapi kami percaya Bapak, doa kami sampai dalam hadirat Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik terjadi. Kami berdoa bagi seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan, ibadah-ibadah yang akan berlangsung sepanjang minggu ini, maupun juga setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami angkat, baik sebagai pegawai swasta, maupun juga pegawai negeri, PNS maupun P3K, dan juga berbagai pekerjaan-pekerjaan kami sebagai pedagang petani, sebagai tukang, maupun juga sebagai bapak dan ibu rumah tangga. Kami yang berdagang, kami yang membuka usaha, kami yang telah memasuki masa purna bakti, kami yang mengerjakan setiap aktivitas kami di berbagai tempat sebagai anggota TNI maupun juga anggota Polri. Tuhan berkati pekerjaan dan pelayanan kami di minggu yang baru ini. Biarlah segala sesuatu dapat kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa ini permohonan kami Bapa, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama-sama menyatukan harapan kami, doa kami dalam satu suara, satu hati, dan menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, kita ada di dalam akta penebusan, kita membacanya secara berlangsung. Tuhan memanggil setiap keluarga untuk hidup bergaul dengannya. Tuhan mengutus kita untuk menjadi teladan kasih, damai, dan kesetiaan di tengah dunia. Pergilah dengan damai, bangunlah mesbah keluarga. Hiduplah dalam kasih dan tetap setia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita bersama mengakhiri ibadah ini. Kita pujikan Kidung Jemaat 440 bait yang pertama dalam keadaan duduk, bait yang ketiga dalam keadaan berdiri. Goncang semesta, Tuhan
Biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa menaungimu. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan 206 anggota jemaat yang berbakti hari ini. Dan Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali saat dulu bagi kita sekalian. Kita mendengarkan warta pelayanan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Mari kita berikan senyum kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Sebagai keluarga Tuhan, kami ingin menyapa Papa Mama dalam kasih penuh sukacita, karena di hari ini Papa Mama sudah hadir dan berbakti bersama kami sebagai jemaat tamu maupun jemaat Tuhan, jemaat Efrata Enoas. Tuhan memberkati kita semua dalam setiap langkah kehidupan kita. Kami juga terus mengucapkan selamat berbahagia, selamat bersukacita bagi Papa Mama yang mengalami sukacita, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa-peristiwa kebahagiaan lainnya yang tidak dapat kami rincikan satu persatu. Kami tetap mendoakan supaya Papa Mama senantiasa mengalami damai sejahtera dan berkat Tuhan, bahkan sukacita Papa Mama senantiasa disempurnakan. Menjadi semakin Efrata Enoas mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Martial DFA SSI yang telah memimpin ibadah di hari ini. Sekiranya damai sejahtera Kristus dan berkatnya terus melimpahi kehidupan Bapak dan keluarga. Dan Bapak Mama kekasih Tuhan, ibadah Minggu 12 Oktober tahun 2025 kembali dipimpin oleh Bapak Pendeta Martial DFA SSI. Dan untuk itu kita akan ada di dalam pembacaan ibadah bulan keluarga, dan ibadah bulan keluarga sesuai dengan kesepakatan bersama Papa dan Mama. Kita akan beribadah secara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita akan ibadah sesuai dengan marga kita masing-masing. Setelah itu baru Bapak Mama mendengarkan secara baik penjelasan dari Bapak Pendeta. Tetapi saya akan bacakan ini untuk kita mendengarnya secara bersama-sama. Yaitu yang pertama, ibadah marga terkhusus marga Bailau. Kita si eta Bailau. Saya pakai bahasa itu karena ada yang terkadang nenek-nenek, opa-opa semua ngerti. Yang pertama, marga Bailau 1. Bailau ini dibagi menjadi 2. Marga Bailau 1 itu yang pertama di rumah Bapak di rumah Bapak, yaitu yang pertama Bapak Jeffrey Bailau, Bapak Mateus Bailau, Bapak Alphonse Bailau, Bapak Yusuf Bailau, Bapak Masri Bailau, Bapak Cornelis Bailau, Ibu Magdalena Bailau Manafe, Bapak Julius Bailau, Bapak Julius Bailau, Bapak Lukas Bailau. Keluarga-keluarga Tuhan ini akan beribadah bersama-sama di rumah Bapak Yusuf Bailau. Yang memimpin adalah saya, itu di hari Selasa tepat jam 7. Marga Bailau 2, Bapak Meskia Bailau, Bapak Nikodemus Bailau, Bapak Paulus Bailau, Bapak Melvi Bailau, Ibu Sofia Bailau Solo, Saudara Feren Bailau, Bapak Johan Bailau, Bapak Soleman Bailau, Bapak Benyamin Bailau, Bapak Petrus Bailau, Bapak Papi Bailau akan beribadah di rumah Bapak Soleman Bailau. Pemimpin Bapak Yerni Bola itu terjadi di hari Selasa jam 7 malam. Marga Oto
Marga Oto diatur sebagai berikut: Bapak Jonathan Oto, Bapak Jonathan Oto, Bapak Yak Oto, Bapak Johan Oto, Bapak Martinus Oto, Bapak Adrianus Oto, Bapak Samuel Oto, Bapak Freddy Oto, Bapak Anis Oto, Bapak Nicholas Oto, Bapak Yusuf Oto, Bapak Soleman Oto, Bapak Yakob Oto, Bapak Meldi Oto, Ibu Amelia Oto Anu, Bapak Paulus Oto, Bapak Amorus Oto, Mama Rebecca Kiak Oto. Itu terjadi di hari Selasa di rumah Bapak Johan Oto, pemimpin Bapak Pendeta, dan tepat juga di jam 7. Berikut marga Roik dan marga Lonak, ini gabungan dua marga. Yang pertama Bapak Arnolus Lonak, Bapak Andarias Lonak, Bapak Mesak Lonak, Bapak Noak Boik, Mama Hana Boik Oto, Bapak Yusuf Boik, Ibu Dince Boik Fangi, Bapak Oscar Boik. Pemimpin saya sendiri di hari Rabu tepat jam 7. Marga Kiak. Yang pertama, Ibu Polina Kiak Tolasik, Bapak Soleman Kiak, Ibu Polina Kiak Oto, Bapak Meska Kiak, Bapak Daniel Kiak, Bapak Johannes Kiak, Ibu Rebecca Kiak Bola, Bapak Ruben Kiak, Ibu Juliana Kiak Bailau, Bapak Samuel Kiak, Bapak Martinus Kiak, Bapak Marcel Kiak, Ibu Juliana Kiak, Bapak Oscar Kiak, Bapak Yakob Kiak, Bapak Mateus Kiak, Bapak Gerson Kiak. Tempat ibadah di minggu yang pertama ini di rumah Ibu Rebecca Kiak Bola, pemimpin Bapak Pendeta di hari Rabu tepat jam 7. Untuk marga Bau dan marga Adu, Bapak Domingus Bau, Bapak Daud Bau, Bapak Yancen Bau, Bapak Aris Bau, Bapak Yus Adu, Bapak Yanto Adu, Ibu Yani Adu Bau, Bapak Matias Adu, Bapak Benyamin Adu, Bapak Bambang Adu, Bapak Adrianus Adu. Pemimpinnya Ibu Yesi di hari Rabu tepat jam 7. Untuk marga Tonak Bapak Adrianus Tonak, Bapak Alfred Tonak, Bapak Benyamin Tonak, Bapak Yus Tonak, Bapak Markus Tonak, Bapak Sardak Tonak, Bapak Nehemia Tonak, Bapak Johan Tonak, Bapak Joskar Tonak, Bapak Christian Tonak, Bapak Hendrik Tonak, Bapak Melkianus Tonak. Terjadi di hari Kamis, pemimpinnya akan diatur oleh MCH. Untuk marga Bola, Bapak Yunus Bola, Bapak Martin Bola, Mama Helena Bola Taniu, Ibu Marta Bola Taek, Bapak Kren Bola, Bapak Bernabas Bola, Bapak Oscar Bola. Tempat ibadahnya di rumah Bapak Martin Bola, pemimpinnya saya sendiri di hari Kamis tepat jam 7. Untuk marga Tolasik 1, Tolasik ini dibagi jadi 2. Marga Tolasik 1 di rumah Bapak Joni Tolasik, Bapak Yus Tolasik, Saudara Simon Tolasik, Bapak Johannes Tolasik, Bapak Ishak Tolasik, Bapak Martin Tolasik, Bapak Dance Tolasik, Ibu Maria Tolasik Saul, Bapak Samuel Tolasik, Bapak Moses Tolasik, Ibu Magdalena Tolasik Dur. Tempat ibadah di rumah Bapak Dance Tolasik hari Jumat, pemimpinnya Ibu Penatua Yesi Oto. Marga Tolasik 2, Bapak Frans Tolasik, Bapak Mateus Tolasik, Bapak Samuel Tolasik, Bapak Arianto Tolasik, Bapak Adarias Tolasik, Bapak Daniel Tolasik, Bapak Julius Tolasik, Bapak Nikodemus Tolasik, Bapak Melkianus Tolasik. Di rumah tempat ibadah di rumah Bapak Arianto Tolasik, Jumat, pemimpinnya Penatua Yerni Bola. Marga Diaspora 1, Marga Diaspora 1, Ibu Marni Pombo, Bapak Yusuf Tangela, Bapak Immanuel Hani, Ibu Yeni Nale, Bapak Hendra Darmadi, Bapak Ardiansa Lola, Bapak Yerfer Mesa, Bapak Billy Dokubani, Bapak Victor Tangela, Bapak Yanto Doy, Bapak Sebi Balu, Bapak Yulius Bala, Ibu Ita Patola, Bapak Yerimon Muhamara, Bapak Maltos Bria. Tempat ibadahnya di rumah Bapak Yerimon Muhamara, pemimpinnya Penatua Ardiansa Lola. Itu nanti harinya akan disampaikan di grup atau disampaikan kepada Papa Mama. Untuk marga Diaspora 2, Marga Diaspora 2, Bapak Asar Meno, Bapak Immanuel Naku, Bapak Elkana Sesun, Bapak Robert Sesun, Bapak Hendrik Sesun, Bapak Yamson Tanisi, Bapak Yusuf Nayola, Bapak Fonso dan Bapak Yafrin Dolu, Ibu Yorgen Slengu, Bapak Adi Daik, Bapak Samuel Langga, Ibu Sarci Uliwanu, Bapak Paul Cendul, Bapak Ayub Ledo. Itu tempat ibadahnya di rumah Bapak Yusuf Nayola, pemimpinnya Penatua Yesi Oto. Waktunya akan disampaikan. Untuk marga Diaspora 3, untuk marga Diaspora 3 yang pertama Bapak Octavianus Mai, Bapak Eman Dami, Bapak Esau Dida,
Bapak Daniel Besi, Bapak Kores Tauno, Bapak Yusuf Fandi, Bapak Charlie Moy, Bapak Aderius Mirut, Bapak Noh Baisila, Bapak Sakarias Dasi, Bapak Martin Dasi, Oma Wehelmina Dasi, Mbak Ilawa, pemimpinnya Penatua Sepina Laiselan. Untuk marga Diaspora 4, Bapak Joni Indun, Bapak Diki Indun, Bapak Johannes Manu, Oma Juliana Manu, Bapak Edison Waluba, Bapak Hirinaha, Bapak Henry Fangidai, Bapak Johan Fangidai, Bapak Pancen Luhitu, Bapak Arni Tanesi, Bapak Toming Badu, dan Pastori. Ini di rumah Bapak Henry Fangidai, pemimpinnya Penatua di Indun. Bapak Mama yang belum ada waktu dan hari itu nanti akan disampaikan di minggu berikutnya seperti itu. Namun kami hanya bacakan dulu sekarang untuk diketahui oleh Bapak Mama semua. Karena di minggu pertama ini beberapa nama yang sudah terjadwal dengan waktu yang pasti itu dipimpin oleh MCH. Demikian Bapak dan Mama. Berikut Bapak Mama kita mendengarkan laporan keuangan. Informasi keuangan diatur sebagai berikut sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran sejak tanggal 28 September sampai 4 Oktober tahun 2025 sebagai berikut. Kolekte persembahan ibadah utama pada tanggal 28 September itu 596.507,455 jumlah 1.558. Persembahan ibadah rumah tangga 2.297.000. Terima lelang dari Ibu Lura Doeng dan Mama Matin Cepang Besi 205.000. Persembahan ibadah kategorial dan fungsional sebesar 511.500 rupiah. Total penerimaan sampai di minggu ini berjumlah 4.571.500 rupiah. Papa Mama kita mendengarkan saldo kas akhir dari pelayanan kas rutin, yaitu saldo awal bulan September sebesar 46.207.400 rupiah. Penerimaan sepanjang bulan Desember tanggal 1 September tanggal 1 sampai tanggal 30 sebesar 32.850.500 rupiah. Pengeluaran sepanjang bulan September sebesar 17.827.000 rupiah. Saldo kas akhir di bulan September setelah penerimaan dikurangi pengeluaran sebesar 15.023.500 rupiah. Total saldo sampai di hari ini sampai tanggal 31 September tahun 2025 sebesar 61.230.900 rupiah. Dikurangi dengan dijumlahkan dengan penerimaan dan pengeluaran sampai tanggal 4 Oktober tahun 2025 karena di tanggal 4 Oktober itu penerimaan tidak bisa menjawab keseluruhan pengeluaran sehingga terjadi minus 1.051.000 rupiah, maka 61.230.900 dikurangi ditambahkan minus 1.051.000. Total kas akhir yang ada di kas rutin sekarang sebesar 60.179.900 rupiah. Sekali lagi 60.179.900 rupiah. Demikianlah warta jemaat yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Mama semua. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih banyak.
Ada informasi penting yang akan disampaikan oleh Koperasi Merah Putih, dan untuk itu Bapak Mama kita bersabar sebentar, dan waktu yang kami berikan kalau dapat dipadatkan sehingga kurang lebih 10 menit saja. Terima kasih, disilakan untuk yang berwenang. Baik, terima kasih semuanya. Bapak Mama Jemaat Tuhan, kami dari Koperasi Desa Merah Putih mohon izin sesuai dengan surat kami yang sudah kami usulkan ke Majelis Jemaat diberikan waktu 10 menit. Sekali lagi sebelum saya memulai sosialisasi ini, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sini Desi, saat ini dalam kapasitas sebagai Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Samboyan. Baik, jadi mengawali ini saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Pusdesus Desa Samboyan, kami membentuk Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan instruksi Presiden. Kami membentuk Koperasi Desa Merah Putih Samboyan tanggal 17 Mei 2025. Semenjak dari pembentukan itu kami pengurus, kami bersepakat untuk kemudian kami ingin mensosialisasikan Koperasi Desa Merah Putih ini kepada seluruh masyarakat Desa Samboyan lewat warta jemaat, dan hari ini kami berkesempatan diterima di Majelis Jemaat Jakarta Wenuas. Yang paling pertama kami ingin mengajak Bapak-Bapak semua untuk bergabung bersama-sama dengan kami berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jumlah jiwa di Desa Samboyan ini kurang lebih 2.564 jiwa. Sehingga kami diberi target untuk kemudian kami bisa mengajak setengah dari Bapak Mama semua di wilayah Desa Samboyan untuk bergabung bersama-sama dengan kami di KDNP. Informasi awal bahwa KDNP Samboyan hari ini akan berdiri menjadi satu-satunya KDNP di Kabupaten Rotendao yang akan berproses bersama dengan 500 KDNP di NTT yang akan di-launching pada tanggal 28 Oktober yang akan datang. Untuk itu kami mengajak Bapak-Bapak semua untuk berpartisipasi dalam hal ini. Untuk simpanan pokok sesuai hasil kesepakatan Pusdesus, setiap anggota baru yang akan masuk dan bergabung bersama KDNP diberikan simpanan pokok 250.000, itu sekali masuk saja sampai dengan keluar dia bisa ambil kembali uangnya, dan kemudian simpanan wajib 25.000 per bulan. Kami juga lewat warta jemaat ini secara khusus kami mengajak Bapak Mama, saudara-saudara yang berstatus sebagai ASN P3K, kami mohon bantuan, dukunglah kami dalam proses menuju launching ini, karena kami mengalami sedikit kendala dalam perekrutan anggota, sehingga kami memandang bahwa teman-teman ASN dan P3K dari latar belakang ekonomi yang sedikit lapang, bantulah kami untuk kemudian kami bisa berproses lebih jauh. Nah, dari tempat ini juga kami Koperasi Desa Merah Putih mengajak untuk Bapak Mama yang sementara ini dalam status membuka usaha dan ingin mengembangkan usaha, yang mungkin saja belum mengakses dana kur di semua bank, terlebih bank BRI, Mandiri maupun di BNI yang belum mengakses dana kur dengan bunga 6%, maka kami KDNP Samboyan memfasilitasi Bapak Mama untuk kemudian mengakses pinjaman super mikro, bunganya lebih kecil dari bunga kur yang sementara bergulir, bunganya 3% dan aksesnya ke Bank Mandiri. Itu kalau misalkan Bapak Mama yang belum bisa, kalau mengambil kur bisa ambil kesempatan untuk akses pinjaman ini, mungkin yang mau mengembangkan usaha dan lain-lain. Syaratnya cuma satu, yakni masuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih Samboyan, menerima rekomendasi dari kita dan kita bantu prosesnya di Bank Mandiri dengan bunga 3%, tenor plafon pinjaman 5 sampai 10 juta. Kalau 5 juta itu dengan
tenor 12 bulan bunganya cuma 81.000, kalau 10 juta dengan tenor 12 bulan bunganya cuma 163.000. Jadi bagi kami ini bunga yang sangat kecil, kesempatan untuk kita bisa mengembangkan usaha kita. Nah, di tempat kita juga bisa melayani simpan pinjam, tetapi ketika kami berkomunikasi dengan Pak Bupati, kami mengubah konsep KDNP dari yang hari ini koperasi yang sudah mulai di lapangan fokusnya ke simpan pinjam. Kita KDNP tetap menjalankan gerai simpan pinjam, tetapi kita lebih berfokus kepada pertanian dan peternakan. Kemarin kita juga sudah komunikasi dengan dapur NBG, kita diberikan ruang untuk kemudian menjembatani bahwa petani punya hasil ladang, hasil pertanian di kebun untuk kita bisa mengakses ke dapur NBG. Tetapi ada satu sayur yang tidak bisa kami ambil, yaitu sayur kangkung. Karena itu secara regulasi di NBG demikian, sehingga kalau misalnya Bapak tanam sayur kangkung, mohon maaf, kami KDNP dalam perjalanan waktu tidak bisa bantu. Tetapi sayur-sayur yang lain kita akan sama-sama, mungkin nanti dari NBG juga ada bagian khusus untuk memberikan sosialisasi sayur mana saja yang mereka fokuskan. Nah, di sini juga kami mengajak Bapak Mama untuk kemudian menyimpan beberapa simpanan di tempat kita. Kita buka satu simpanan namanya simpanan saham. Jadi simpanan saham ini kita buka seluas-luasnya dengan berapapun kami secara terbuka menerima, dan kemudian dengan simpanan saham maka kita membentuk koperasi ini menjadi koperasi yang lebih terbuka, sehingga Bapak Mama yang menyimpan saham di sini kalau misalkan di koperasi yang sudah existing dia cuma dapat presentasinya 1-2%. Kita juga memberikan presentasi yang sama, tetapi ketika dia menyimpan di kita dalam bentuk simpanan saham, maka pemegang saham utama itu dia akan menjadi pemilik koperasi ini sampai dia kemudian menarik saham. Nah, dari situ kita akan membagikan sebuah istilah ekonomi namanya dividen, kalau misalkan dalam bahasa sehari-hari namanya bonus. Bonus itu kita hitung dari keuntungan bersih di akhir tahun, akan kita bagikan presentasinya sesuai dengan level yang dimiliki oleh Bapak Mama sebagai pemegang saham. Pemegang saham juga mempunyai hak bicara khusus, jadi dia bisa memberikan petunjuk yang lebih lanjut terkait dengan perencanaan program kerja dan pengurus. Nah, dari situ kami berharap Bapak Mama semua cukup terpapar dengan informasi KDNP semua ini. Jangan sampai Bapak Mama semua nonton di TikTok, di YouTube dan lain-lain bahwa koperasi yang lain sudah, kenapa koperasi semua belum muncul bahkan ini. Nah, dari tempat ini kami sekali lagi mengajak Bapak Mama semua untuk kita bersama-sama berproses di koperasi Desa Merah Putih Sanggoe sebagai kesempatan yang sangat berharga bagi Desa Sanggoe menjadi satu-satunya desa contoh yang akan menjalankan koperasi Desa Merah Putih di Rotendao. Mungkin hanya itu saja yang ingin kami sampaikan dengan waktu yang terbatas. Nanti misalkan ada informasi-informasi yang ingin Bapak Mama akses, bisa menghubungi saya sebagai ketua. Tempat tinggal saya di NEE, di Otiang menuju Rumah Jabatan Lama. Di wilayah Papua Luas ada Adici Oto, kalau di Takai ada Bapak Yandri Bola dan Adik Tiffany Soal. Nanti mungkin secara komunikasi lebih lanjut kita akan berkomunikasi di luar ruangan ini. Dan tempat ini juga kami mohon dengan segala hormat dan kami mohon dukungan kepada Majelis Jemaat Papua Luas agar dalam pelayanan-pelayanannya terus mendukung dan mendoakan kami dalam pekerjaan dan dalam usaha untuk kemudian kami menjalankan KDNP Sangguang ini dengan sebaik-baiknya. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami kembalikan slow. Terima kasih Bapak Besi untuk informasi baiknya yang berkaitan dengan Koperasi Merah Putih. Semoga informasinya ini terus menolong kami untuk menjadi orang-orang yang mendukung program pemerintah di waktu yang akan datang. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita akan ada lelang dan saya sendiri yang akan menerangkan bagian lelang ini. Yang pertama ada gula air 1 jargen, gula air baru 1 jargen, harga standarnya 50.000, 60.000, 70.000,
Satu kali 70.000, 80.000 satu kali, 100.000 satu kali, 2 kali 100.000, 3 kali 100.000. Berikut ada satu tandang pisang goreng. Di bawah masih mentah, tapi di atas sudah masak. Mau pisang goreng juga boleh, mau keripik manis juga boleh saja. 50.000 satu kali. Satu kali 50.000. 60.000 satu kali. Satu kali 60.000. Satu kali 70.000. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali, 3 kali 100.000. Dengan doa yang sama, Papa Mama diberkati untuk kita memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Selebihnya dikembalikan kepada Papa kita. Bapak Ibu Shalom. Ini cepat saja. Yang pertama, atas nama seluruh majelis jemaat kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam minggu berseri hari ini. Berseri, harusnya senyum semua. Berseri ya. Beri dan beri, berseri itu beri seraya menerima. Jadi kita bukan saja memberi, tapi juga kita bersyukur dengan penuh keikhlasan menerima apapun yang dibagikan bagi kita sekalian. Karena itu Bapak Mama yang mungkin datang dalam satu rumah 7 orang, puji Tuhan karena bergereja hampir semua satu rumah, semua datang gereja, tapi waktu bawa pulang cukup satu. Jangan semua masing-masing 7 bawa, berarti yang lain tidak kebagian. Jadi mari kita bawa sesuai dengan keikhlasan hati kita untuk menerima. Bapak Mama habis penyanyi lampu saya akan tunggu bersama di sana. Jangan sampai lupa habis ambil persembahan yang ada di tengah lalu lupa salaman dengan saya. Ya, saya akan tetap setia menunggu Bapak Mama di sana. Dan terima kasih sekali Bapak Ibu. Kita akan melakukan ibadah minggu berseri lagi nanti di bulan Desember sesuai dengan program kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Mama, kita dapat surat dari gereja Kalvari Oitaka, tempat gerejanya Mama Esti ya. Kampung halamannya akan basar, kami belum tentukan waktunya, tetapi surat sudah masuk. Nanti kami akan bicarakan kapan, nanti akan informasikan kepada Bapak Ibu tepatnya kapan kita menerima tamu untuk melakukan pencarian dana. Kemudian terkait dengan ibadah marga. Ibadah marga ini baru kita buat tidak seperti tahun lalu. Saya merasa bahwa ini majelis jemaat sedang bangun bahtera dan pasti selalu ada komentar negatif untuk sesuatu yang lain. Tapi ingat, jangan lupa naik bahtera. Jangan sampai suka bermiring lain, baru ikut naik kapal. Jadi kami punya tugas adalah kasih naik Bapak Mama, kiat semua naik, tolasik semua naik, jangan sampai ada yang tertinggal. Saya punya harapan. Ibadah ini tidak hanya diikuti oleh orang tua, tapi anak-anak kita yang masih kecil, bahwa semua kita saling berkasih kenal bahwa ini sesama Kia, ini sesama Tolasik, ini yang diaspora, kami pendatang marga tidak banyak, jadi kami kumpul di diaspora seperti itu. Bailau 1, Bailau 2, kita beribadah. Untuk minggu pertama nanti akan diberikan undangan Bapak Mama. Ini kalau Bapak Mama bisa menghargai undangan itu, undangan yang satu ini jangan sampai dilewati. Undangan untuk naik bahtera masing-masing. Jadi akan diberikan supaya Bapak Mama tahu jelas kapan atau di mana tempat beribadah yang harus dilaksanakan. Kemudian nanti setelah itu mohon perjumpaan ini bicarakan tentang Bapak Mama Bu anak pekerjaan, mau rencana sekolah di mana, mau nikah kapan, itu penting. Supaya jangan tuh baderet, pihak 1, pihak 2, pihak 3, tolasi 1, kalau begitu ya. Supaya atur memang kira-kira mau nikah kapan. Jadi gereja tidak kata kasasi pranikah gaya super kilat karena datang air di batang leher baru bilang Bapak Pendeta kami tuh anak semua nikah. Gitu ya.
itu terkait dengan ibadah marga. Nanti perjumpaan berikutnya Bapak Mama akan bicarakan minggu kedua kita beribadah di keluarga mana lagi, seperti itu. Untuk diaspora tadi sudah jawabannya tetap ya Bapak Diki, Bapak Lola dan Ibu Sela sebagai pemimpin diaspora itu terjadi di hari Rabu. Hari Rabu jam 7 malam. Jadi kenapa yang lain tidak di hari Rabu? Karena kami berpikir bahwa MTH turun dulu, nanti di diaspora minggu depan baru kami layani. Kemudian terakhir, di dalam ibadah bulan keluarga ini Bapak Mama kita juga biasanya memberikan persembahan 1.000, gerakan 1.000. Jadi itu juga nanti akan mohon koordinir dengan majelis jemaat masing-masing. Saya kira itu saja Bapak Mama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat memberi dengan sukacita yang sudah ada. Saya bersyukur sekali. Tapi buka plastik juga, jangan sampai rencana mengambil ubi kayu tapi sampai di sana ternyata bawang merah. Jadi lihat baru ambil ya. Lihat baru ambil. Dan sampai mau ambil gula air ternyata yang dapat madu. Jadi lihat, cium, berselamat juga dengan sesama dan selamat menerima dengan sukacita. Saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama akan menyanyi pujian Ku Cinta Keluarga ini. Sebelum nyanyian kedua, ulangi sekali lagi. Saya ingatkan Bapak Mama, besok itu ada ibadah lansia di Pantai Terindah. Ibadah lansia di Pantai Terindah tepat jam 3 kita berangkat dari sini. Saya mohon anak-anak yang masih muda tolong kondisikan orang tua, mau digendong juga boleh. Karena mereka tidak pernah mungkin dengan usia begitu susah yang bisa lagi jalan jauh. Selagi gereja fasilitasi, mari kita beribadah bersama-sama di Pantai Terindah. Kumpul semua di sini, nanti kami akan bawa orang tua. Tolong senangkan sekali-kali kita ke orang tua yang sudah memutih rambut. Itu ya Bapak Mama, tolong jangan sampai kurang partisipasi gara-gara anak-anak dan menantu bilang tuh sepi kok Mama sebentar sorry kuat. Jalan saja karena Tuhan pasti sertai kita. Terima kasih, mari kita nyanyikan sekali lagi pujian Ku Cinta Keluarga.